Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Norati? Baik Pak, alhamdulillah baik. Kapan ada jam pembelajarannya lagi? Insya Allah karena ini hari Jumat, nanti ada jadwal hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Nah, kita bincang-bincang dulu terkait dengan percakapan pra-observasi. Jadi supaya kita sama-sama saling berbagi, belajar dalam mengajar, maka sesama rekan guru mata pelajaran, terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam, bagus kalau misalnya kita saling berbagi, memberitahu terhadap apa-apa nanti. Nah, kira-kira nanti topik yang akan diajarkan nanti seputar apa itu? Pertama, saya kan berencana mengajarkan itu pekan depan, karena ini kan sudah pekan hari terakhir di pekan ini, dan itu materi baru di aspek akidah atau keimanan. Jadi insya Allah sesuai rencana juga berdasarkan program semester pekan depan itu topiknya adalah dari aspek keimanan itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Jadi jika tidak ada halangan, insya Allah pada hari Rabu saya siap untuk diobservasi oleh Bapak dengan topik iman, Islam, dan ihsan ini. Iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, kalau tujuan pembelajarannya? Nah, untuk pertemuan pertama, karena hanya 2 kali 45 menit di kurikulum Merdeka, maka tujuan pertama yang inti itu adalah murid diharapkan itu dapat menganalisis hakikat iman, Islam, dan ihsan. Melalui apa? Melalui tentu saja pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, Pak. Untuk tujuan yang hendak dicapai itu kan butuh strategi. Kira-kira strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi apa-apa itu? Karena kata kerja operasional dari tujuannya itu adalah menganalisis dari hakikat iman, Islam, dan ihsan ini, saya kemudian memilih dari strategi pembelajaran, model pembelajaran yang disarankan di kurikulum Merdeka ini, yaitu model discovery learning. Model discovery learning. Ya. Nah, ya. Mungkin ada alasan kenapa memilih Pertama, strategi itu. ya alasan saya Pak, pertama karena karakteristik materi ini dibutuhkan kemampuan analisis dari peserta didik. Jadi di hemat saya, kalau discovery learning ini kan peserta didik itu melalui sintaksnya itu yang pertama stimulasi. Jadi ada stimulasi yang diberikan. Jadi saya berencana itu ada video pendek ya, durasinya kurang lebih 58 detik. Itu ada stimulasi dulu situ. Kemudian ada problem statement. Mereka akan merumuskan pertanyaan. Itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi misalnya kelompok auditori itu tugasnya nanti mereka akan mewawancarai salah satu narasumber itu dengan satu pertanyaan kunci, itu apa hakikat bagaimana hakikat imam. Kelompok visual dan kinestetik juga sesuai dengan karakteristik gaya belajarnya dengan problem statement apa yang sesuai. Kemudian setelah itu mereka akan mengumpulkan data dan memproses data. Pada tahap berikutnya itu akan memproses data melalui presentasi dengan produk yang mereka hasilkan sesuai dengan gaya belajarnya juga. Jadi itulah kemudian memilih discovery learning karena berdasarkan karakteristik materi dan kata kerja operasional dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Oh iya, discovery learning ya Bu. Nah, mungkin dari kegiatan pembelajaran berdasarkan strategi dan tujuan yang sudah ditetapkan di awal, area pengembangan yang mau dicapai ya, kira-kira apa itu? Kalau saya, sepaham saya, pertama tentu discovery itu arahnya apa? Pertama, kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi, karena mereka tentu akan bekerja sama untuk
untuk melakukan satu kegiatan di sintaks discovery learning ini. Jadi kemampuan kolaboratif yang diharapkan bisa berkembang dan juga kemandirian mereka karena ini discovery. Kemudian yang kedua, kita tentu tidak boleh lupa bahwa ada kompetensi yang mesti dikuasai oleh siswa yang terkait dengan sosial dan emosional yang tergambar dalam kegiatan pembelajaran itu. Kompetensi sosial dan emosional. Nah, itu juga yang di topik Iman Islam dan Ihsan ini yang diharapkan terjadi. Tentu saja yang pertama adalah kesadaran diri, karena saya guru pendidikan agama Islam, mereka akan diawali dengan mengaji 5 ayat dan sebagainya, dimotivasi, berarti kesadaran diri. Ada manajemen diri dalam pembagian kelompok, ada kemudian kesadaran sosial dan berelasi juga ketika mereka sampai pada sintaks processing data itu, pengumpulan data dan processing data di discovery learning. Jadi itu juga. Selain itu ya tentu saja di profil pelajar Pancasila kita harapkan apa yang muncul itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama, kemudian juga kreatif ya. Jadi itu area pengembangan yang insya Allah diupayakan untuk bisa tercapai gitu Pak. Ya, jadi ya mungkin supaya bisa lebih utuh lagi, ya, biasanya kan di awal itu penyiapan pada suasana kelas, budaya positif. Jadi yang kedua berdiferensiasi. Jadi memang dalam pembelajaran di kelas kita berhadapan dengan murid-murid atau siswa ya tentu dengan kemampuan yang beragam. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah kompetensi sosial emosional. Tapi ya selaku guru pendidikan agama Islam bagus juga kalau tambah satu, yaitu kompetensi spiritual. Jadi tidak hanya emosional, sosial, tapi juga kompetensi spiritual. Ya, kasih banyak Ibu. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita tidak ada halangan. Saya juga nanti bisa melakukan observasi. Ya, baik Pak, siap insya Allah. Ya, kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1 sampai 85 surah Al-Baqarah kita sudah jauh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ketiganya sekaligus? Karena ketiganya tidak terpisah, satu paket, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya begini, kita menyatakan saya yakin bahwa Allah itu pencipta. Selesaikah tugas kita sebagai orang yang beriman setelah menyatakan yakin bahwa Allah itu pencipta? Ternyata tidak. Harus diiringi dengan ketundukan, tunduk dan patuh pada perintah Allah dan tunduk dan patuh menjauhi larangan. Itu Islam. Selesai? Belum, karena ternyata sebagai makhluk hidup kita juga makhluk sosial. Kita berinteraksi kepada sesama, kepada lingkungan, kepada semesta, bahkan kepada diri sendiri. Maka penting untuk berbuat baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan tentu saja kepada Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Ya. Tujuan dari materi iman Islam dari saya itu adalah kalian diharapkan mampu menganalisis. Jadi kata kuncinya adalah mampu menganalisis
Hakikat iman menganalisis hati melalui model pembelajaran discovery learning. Discovery itu melalui secara individu atau bias. Nah, kalian kan sudah ada tidak semua menerima dengan baik, bahkan kebaikan itu ada saja yang diceritakan dalam kisah yang terkenal itu seorang pengemis Yahudi, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Jadi tolong jangan ditanya ya, namanya siapa, lahir di mana, tanggal berapa. Pada orang-orang tidak usah percaya, tidak usah percaya Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta, ajaran yang sesat. Dia berusaha mempengaruhi orang-orang. Jadi saking bencinya kepada Rasulullah itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar materi hakikat iman, Islam dan Ihsan, pendidikan agama Islam kelas 12 SMA. Selamat menyimak. Medianya hakikat iman, kemudian yang kedua adalah hakikat Islam, dan menu yang ketiga adalah paket tidak terpisahkan. Dari video tersebut itu pendapatku itu jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah sekecil apapun itu atau plastik sedikit apapun itu dapat merusak lingkungan. Untuk membuang sampah pada tempatnya, jika ada sampah kemasan ini habis ya, lalu ditaruh begitu saja sini, kita nggak sempat buang. Yang lain lewat begitu saja karena merasa ini bukan sampah saya. Jadi dia sampai pulang, besok datang kembali dia akan tetap ini. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang tergerak lalu berinisiatif membuang pada tempatnya, maka besok ini tidak akan ada di sini. Jadi memang diperlukan kita kepedulian itu, dan kepedulian itu tidak lahir begitu saja. Dia melalui peduli orang karena peka, dia sadar, dia paham. Dan yang seperti disampaikan di penutup tadi, bahwa hal-hal yang kecil sekalipun itu bisa berdampak. Amalan-amalan nyata adalah buah dari keimanan seseorang. Keimanan tidak terpisahkan dari amal manusia. Rukun iman berasal dari kata aslama, islaman, yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemuliaan. Islam itu adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah perasaan lembut cinta yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada yang hamba memberikan kebaikan bagi seluruh makhluk Allah. Rukun Islam itu ada 5 ya. Pertama, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Islam yang pertama, menghayat Islam dengan syahadat sebagai
Yang kedua, paling utama, di akalnya, nah, sudah sesuai dengan verifikasi pengetahuan, percaya, yakin, selesai, ya. Tapi kalau al-iman, nah, maka itu ada namanya landasan atau dasar atau dalil. Itulah sebabnya Al-Quran harus menjadi acuan. Nah, bagaimana dalam Al-Quran? Orang yang beriman itu bagaimana? Qalu sami'na wa ata'na. Nah, itu di surah Al-Baqarah kan? Amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, orang yang beriman itu amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Qalu sami'na wa ata'na. Apa itu? Itu adalah qalu, dia akan berkata sami'na, mendengarkan, lalu kemudian wa ata'na, dan taat. Taat. Kalau orang tidak beragama ya tunggu dulu. Pergi sholat duhur 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Allahu Akbar. Ruku samiallahu liman hamidah. Kenapa ada samiallahu liman hamidah? Ya kan? Nah, itu akal, ilmu, kan? Bukan iman. Nah, kenapa orang kalau wudhu kemudian tiba-tiba kentut misalnya ularanya, supaya kembali suci dia berwudhu. Nah, sementara yang dicuci bukan tempat keluarnya yang menyebabkan dia kemudian batal, bukan tempat yang kentut, ya kan? Coba. Kenapa? Apa? Bagaimana? Untuk apa? Nah, gitu kan? Jadi di situ pembeda antara orang beriman dengan hanya orang yang percaya dan yakin saja. Karena itu iman itu adalah keyakinan, kepercayaan plus, kan? Terhadap sesuatu yang ada, yang nyata, yang gaib. Kata kuncinya apa? Gaib. Bisa tidak dibedakan gaib dengan abstrak? Itu angin, lihat? Tidak. Anda percaya bahwa ada angin? Ada kenanya. Ada udara? Itu ada abstrak. Tapi kalau misalnya malaikat, jadi pembedaannya itu adalah terhadap alat verifikasi untuk membuktikan ada atau tidak. Tapi alat verifikasi yang tadi, hati, kemudian lisan, ketika mulai perbuatan, lalu kemudian dalilnya. Makanya iman itu berkonsekuensi dari rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menampilkan jamnya kelompok kami yang akan dipimpin oleh Olivia Henrika. Kelompok visual, Pelajar muslim, lihat, amati, proses, kerjakan. 1, 2, 3. VISU visual. Pelajar Islam tapi gak tahu hakikat Islam. Jangan ya dek ya. Mungkin itu saja dari
ada desain infografis yang dibuat oleh kelompok visual penyajiannya tadi. Jadi pertanyaan saya, ini kan pembahasan tentang hakikat Islam. Kemudian kalian membuat desain infografisnya mengenai dan itu adalah intisari dari Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Pertanyaan saya, sebagai orang Islam, apakah ada suatu perbuatan di mana memperbaharui syahadat kita? Perlu memperbarui syahadat kita, bukan membaca ulang di dalam sholat, ya, di dalam tahap tahiyat perbuatan kita sebagai muslim itu ya, yang kemudian perlu untuk memperbaharui syahadat kita kembali supaya keberislamannya itu baik. Itu pertanyaan saya. Adakah perbuatan yang membuat seorang umat muslim harus mengulang syahadatnya? Jadi, menurut diskusi kami, terdapat beberapa perbuatan yang dapat membuat seorang muslim perlu mengulang syahadatnya, terutama jika mereka murtad atau meninggalkan agama Islam. Jika seseorang ragu atau tidak yakin lagi tentang keimanan mereka, sebaiknya seorang muslim mengulang syahadatnya untuk memastikan keimanan dan ketulusan mereka dalam agama. Ada beberapa situasi di mana seseorang muslim mungkin perlu mengulang syahadatnya, seperti murtad. Yang kedua, jika seseorang merasa telah melakukan dosa besar atau melanggar ajaran Islam dengan cara yang serius dan merasa perlu memperbaharui iman mereka. Yang ketiga, konversi dari agama lain. Yang keempat, jika seseorang merasa bahwa mereka tidak melepaskan syahadat dengan benar atau dengan pemahaman seorang umat Muslim. Dalam semua kasus ini, mengulang syahadat bukan juga tentang pembaharuan hati dan komitmen keraguan atau pertanyaan lebih lanjut tentang Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Maulidia Quran. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi secara kesimpulan untuk aspek keyakinan, ibadah, satuan komunitas. Mereka membentuk kerangka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat hukum manusia. Nah, itulah mungkin kesimpulan Islam. Jangan ada presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan yel-yel kami. Jadi pesan yang dapat saya bersama teman saya akan menjelaskan mengenai pesan yang dapat diambil dari
diambil dari video tersebut adalah Video ini kami buat untuk mengajak kepada teman-teman untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap hal kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu kecil sekali, maka di video ini juga kayak ada itu yang tadi tinggi Salwa sama Hilma, yang di situ Salwa diambil sama seperti kita sebagai keadaan Hilma itu kita harus selalu mengingatkan kepada sesama berbuat kebaikan. Jangan kayak kalau dilihat kita mentah orang lain kayak nabuli begitu, dilihat itu tidak boleh. Praktik itu, jadi harus memang aktif kalau kita sudah menayangkan film pendek yang merangkum hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari yang tadi lakukan. Mulai dari apa tadi? Siti yang membuat sampah, terus sholat. Saya ingat juga. Nah, untuk kelompok di Toli, mereka sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Dan terima kasih banyak Ibu Dede, Ibu Indrawati yang telah menyiapkan hadir. Hari ini kita bincang-bincang bersama, saling mengisi. Jadi dalam posisi sama-sama guru, tetapi dalam perannya kali ini kita akan bincang-bincang pasca observasi. Jadi saya selaku coach, Ibu selaku coach, dan Ibu Indra selaku supervisor. Insyaallah bincang-bincang kita ini untuk saling melengkapi atas apa yang telah dilakukan dulu pada saat pra observasi. Kita sudah bincang-bincang, kemudian dilaksanakan di kelas praktek pembelajaran ya pada hari Rabu ya 9 September lalu, dan terhadap apa yang kita sudah laksanakan di kelas. Sekarang ini kita bincang-bincang untuk pasca observasi di kelasnya. Ibu mungkin bisa disampaikan kembali pada saat di kelas melaksanakan pembelajaran, tujuannya waktu itu bagaimana menurut Ibu, apakah sudah tercapai? Baik Pak, terima kasih banyak. Pertama terima kasih dulu kepada Ibu pengajar praktik Ibu Indrawati sudah hadir di sekolah kami di SMA 1 Benteng. Juga terima kasih kepada Bapak Ustaz Kamar sebagai calon guru penggerak yang yang memberikan tanggung jawab gitu sekaligus tantangan untuk diobservasi dan direkam pula proses observasi itu. Jadi alhamdulillah observasi sudah dilaksanakan. Saya sudah praktik pembelajaran sesuai jadwalnya, sesuai urutan materi juga di modul ajar saya itu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 itu tepatnya di kelas 12.4 pada pukul 7.15 sampai pukul 8.45. Nah, kalau ditanya mengenai tujuan pembelajaran, sebagaimana di awal di percakapan pra observasi ditanyakan, ya tujuan pembelajaran yang dicapai itu peserta didik mampu menganalisis hakikat iman, Islam, dan ihsan. Nah, setelah saya melaksanakan proses pembelajaran selama kurang lebih 2 kali 45 menit, alhamdulillah
pada kegiatan itu saya melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa itu tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan menggunakan metode dan model yang sudah saya pilih. Oh iya, baik, terima kasih banyak Bu. Dari tujuan-tujuan itu kan tentu ada usaha bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Yang kadang-kala disebut dengan strategi, metode, berikut dengan langkah-langkah di dalam kelas yang bisa melibatkan siswa. Bisa diceritakan? Baik, di modul ajar yang dirancang itu saya memilih model pembelajaran Discovery Learning. Kenapa? Karena saya melihat karakteristik materi yang kata operasionalnya itu menganalisis. Jadi dari mencoba mencermati bagaimana sintaks dari model pembelajaran yang disarankan ini, yang sekarang saya memilih Discovery Learning karena kegiatan ini memang peserta didik diminta untuk mampu belajar mandiri, berkolaborasi, dan mereka diajak untuk biasanya di sintaks mereka mengumpulkan data. Itu kan mereka mengumpulkan data berarti mengeksplorasi sumber-sumber belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, alhamdulillah karena kan di sekolah kita ada perangkat smart TV yang bisa digunakan, dan saya menayangkan video pengantar mengenai hakikat iman Islam dan ihsan itu, tentu di sana ya gaya belajar mereka terlayani melalui diferensiasi konten yang disajikan melalui smart TV yang saya buat videonya di Canva, begitu Pak. Jadi ya proses yang saya lakukan itu tahapannya yang mengikuti sintaks dari Discovery Learning ini, begitu. Dari sintaks, strategi, metode dengan pemanfaatan media pembelajaran yang ada di kelas ya, menggunakan smart TV, apakah menurut Ibu proses dengan langkah-langkah itu tadi itu sudah bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya? Pertama, tentu yang mau saya sampaikan dulu, ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan Discovery Learning dengan sintaks yang dimulai dari problem statement itu, misalnya kita menyajikan video pendek berdurasi 1 menit mengenai masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi itu mereka diajak dulu untuk mencoba mencari makna di balik tayangan itu. Jadi memang sudah di awal sudah diajak untuk menganalisis karena kita mau membicarakan soal hakikat. Nah, tapi kemudian memang kendala yang dihadapi ini karena saya pengajar kelas 12 yang baru tahun ini mengajar dengan kurikulum merdeka dengan waktu yang awalnya itu 3 kali 40 menit, saya harus menyesuaikan diri dengan durasi 2 kali 40 menit dengan pembelajaran kolaboratif ini dengan sintaks Discovery Learning yang tahapan-tahapannya ini lebih banyak misalnya dari problem based learning, ya tentu memang persoalan waktu menjadi kendala. Namun untuk hakikat iman Islam dan ihsan ini saya melihat begitu juga dari proses refleksi di akhir pembelajaran dan penguatan itu mereka bisa menangkap substansi materi dan bisa menikmati proses pembelajaran itu. Mereka merasa nyaman karena terlayani gaya belajar mereka, misalnya auditori. Mereka kelompok auditori ini yang memang jumlahnya tidak banyak karena dari hasil tes diagnostik non-kognitif ini memang hanya beberapa orang itu diminta untuk mencari narasumber. Jadi mereka mendengar apa itu hakikat iman. Kemudian kelompok visual itu mereka saya bagikan gambar saja, gambar mengenai hakikat Islam itu yang terangkum dalam rukun Islam. Lalu ya kelompok ihsan inilah yang saya tayangkan video itu dari yang saya ambil mengenai bagaimana ihsan itu hal-hal baik yang terjadi di lingkungan sekolah mulai sejak pagi sampai duhur. Nah itu ditayangkan, nah itu ternyata mereka senang, mereka gembira melihat temannya, melihat dirinya di dalam yang nyatanya mereka tidak diberitahu gitu. Saya merekam mereka dan itu ditayangkan dalam proses itu, mereka senang, mereka ketawa. Jadi suasana yang menyenangkan itu ya terpenuhi kebutuhan mereka disampaikan. Tentu saja mereka akan berada di suasana belajar yang siap menerima, yang siap mengikuti proses selanjutnya. Jadi dipahami bahwa peserta didik ini tidak seragam, mereka memiliki keragaman cara belajar. Jadi
ini sudah menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan oleh ibu ini sudah berdiferensiasi, ya, ada kelompok auditori, ada visual, ada kinestetik, ya. Tapi mungkin yang lain juga penting, misalnya dari kompetensi sosial emosionalnya, ya. Ada yang sudah dikembangkan dari kompetensi sosial emosional peserta didik. Iya, Pak. Yang fokus, ya. Yang KSC itu tentu di kegiatan awal adalah ketika mereka berdoa, lalu literasi Quran, menyambung bacaan mereka yang lalu sekitar 10 ayat itu kan kompetensi sosial emosionalnya itu yang dilihat di situ adalah kesadaran diri, kesadaran diri. Kemudian mereka berkelompok sesuai gaya belajarnya berarti manajemen diri. Kemudian mereka mengerjakan tugas kelompok dalam kegiatan collecting data ini berarti mereka keterampilan berrelasi. Sampai kemudian presentasi tapi keterampilan sosial. Jadi sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung naik dari tahapan pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir sebenarnya berbasis KS itu sudah tergambar. Hanya memang mungkin tinggal penekanan mereka supaya menyadari bahwa yang dilakukan itu maknanya ini, bukan sekedar secara konkret maknanya ini. Misalnya kalian melakukan presentasi kelompok berarti keterampilan berrelasi dan sosial kalian itu sementara dipupuk. Demikian, Pak. Iya. Dari 5 kompetensi ini mungkin ada 1 atau 2 yang betul-betul difokuskan untuk dikembangkan. Tentu saja kesadaran diri. Kesadaran diri. Pertama itu tidak boleh itu menjadi pijakan awal, lalu lanjut kepada misalnya manajemen diri. Oke. Kesadaran diri dan manajemen diri. Maka butuh ada fokus dulu, ya. Terakhir kira-kira dari semua yang dikembangkan tadi, yang mana lagi yang mau dikembangkan lebih daripada yang sebelumnya sudah dilaksanakan? Pemilihan strategi dan media pembelajaran. Jadi saya sampaikan bahwa di awal ada pengantar video yang saya buat di Canva, lalu kemudian ada video khusus untuk kelompok kinestetik yang membahas tentang hakikat Islam. Ternyata respon mereka terhadap video itu tidak sama. Ketika mereka belajar dengan video yang diambil dari keseharian mereka, mulai salam sapa, kemudian zikir pagi, kemudian membuang sampah, membimbing temannya misalnya menghafal Al-Quran dengan hukum bacaan yang benar, dan sebagainya, membukakan pintu, merapikan buku yang saya rekam itu di tahun sebelumnya, ternyata antusiasme mereka berbeda. Jadi ternyata ketika mereka terlibat langsung dalam proses itu, mereka akan lebih semangat begitu dibandingkan misalnya tayangan video yang kita hanya menjelaskan meskipun memang cantik di situ di elemen-elemen di Canva kita buat secantik mungkin, tapi yang melibatkan mereka di dalamnya itu ternyata beda responnya, lebih berterima di siswa kita. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Biasa ini atas apa yang rencana ke depan, lalu kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan. Tentu saja memang tidak semuanya bisa optimal, ada saja kekurangan, ada saja tantangan, tapi kita mampu memanfaatkan apa yang sudah ada. Setidak-tidaknya sudah ada perencanaan, kemudian di dalam kelas kita mampu memanfaatkan smart TV, kemudian kesiapan belajar peserta didik dengan keragaman belajar yang dimiliki, tetapi tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Dan terima kasih banyak Bu perbincangan kita, dan mungkin selaku coach ada supervisor kita ini ya, jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.